Subhanaka la ilma lana illa 'allamta innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kakanda akhina Mustafa Riyadi beserta keluarga, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami tiang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana rutinitas tiang pelungguh di majelis yang penuh dengan barakah niki, di pagi hari Jumat majelis taklim selalu tiang pelungguh hadirkan di tempat niki. Tentunya mudah-mudahan setiap daripada langkah kaki tiang pelungguh ke tempat niki dan semua aktivitas yang ada di tempat niki dan juga aktivitas kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang kembali membacakan kitab Risalah Al-Mustarsyidin, tiang ingin mengingatkan kepada pelungguh semuanya, di antara amalan salafun salih kita pada Jumat terakhir bulan Rajab, sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, yang mengatakan wa min fawaidi Syekh Ali Al-Ajhuri rahimahullah ta'ala anna man qara'a Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah fi akhiri jum'ati min Rajabin wal khatibu ala mimbarin 35 marratan la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sanah. Di antara amalan para salafun salih kita terdahulu membedait ke bulan Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab, maka amalan beliau para salafun salih kita terdahulu adalah mengamalkan kalimat Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Nika diucapkan, dibaca ketika tatkala khatib nika masih ada di mimbar dan pada khutbah yang kedua. Saya baca nika, insyaallah la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sanah. Insyaallah dompetnya enggak akan pernah kosong selama 1 tahun ini. Amin. Dompetnya tebal kan? Jadi siapa yang ngamalin insyaallah dompetnya enggak kosong. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Niki 35 kali. Namun sebelum pelungguh ngamalin, tanamkan keyakinan dulu. Tanamkan keyakinan dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar dibaca-baca doang, tapi keyakinannya enggak ada, husnuzonnya sama Allah enggak ada. Maka mun samara nike ye lemak beketuan, wah kamalan ni tahun 2026 lagu diarak ruan. Jadi supaya amalan pelungguh itu berhasil, 2 hal itu penting. Yang pertama, ta'allamul yaqin. Pelajari daripada keyakinan. Kata Rasulullah, fa inni ata'allamu, karena aku juga masih belajar tentang keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tiang pelungguh seperti itu karena betapa pentingnya keyakinan. Di dalam keyakinan yang mantap, pasti di situ ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang mantap. 2 hal itu kalau ada pada pelungguh, insyaallah 2026 ini tempat milik bengkel Adi insyaallah. Amin. Jadi itu. Nah, jadi itu kalau mau ngamalin amalan jadi itu yang harus ditanamkan di dalam hati tiang pelungguh masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita membaca di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan daripada Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi. Di dalam kalam hikmah beliau yang dituangkan di dalam kitab niki, beliau mengatakan wa qala wa'lam anna hifdzal jawarih fariidatun wa tarkal fuduli fadilatun wa taubata qabla dhalik fariidatun. Beliau mengatakan, ketahuilah anna hifdzal jawarih, sesungguhnya menjaga daripada anggota tubuh niki
Fariidatun, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Semua anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada tiang pelungguh niki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib tiang pelungguh menjaganya. Menjaganya baik dari penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Justru terkadang yang sering terlupakan niki ketika tiang pelungguh niki diserang oleh penyakit batin. Kalau penyakit zahir yang menyerang, tiang pelungguh sangat khawatir dan buru-buru untuk memeriksa adin sak becat sehat. Pelungguh sakit gigi, pelungguh akan cepat ke dokter gigi. Pelungguh sakit mata penenteng, pelungguh akan cepat ke ahli mata, spesialis mata. Pelungguh sakit telinga, pelungguh akan cepat pergi ke THT. Pelungguh nabi penyakit kulit, pelungguh cepat-cepat pergi facial. Secara zahir manusia nike sangat khawatir kalau zahirnya itu terkena daripada penyakit. Namun yang lebih penting daripada penyakit zahir itu, seringkali tiang pelungguh lalai. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri tiang pelungguh nike, maka bukan hanya tiang pelungguh disibukkan menjaga daripada penyakit dari anggota yang zahir, juga harus sibuk menjaga daripada penyakit anggota yang batin. Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali beliau mengatakan, di antara anggota tubuh niki yang paling penting untuk dijaga itu ada 5. Di anggota tubuh niki yang paling penting untuk dijaga dari segala macam penyakit batin, karena 5 anggota tubuh niki menjadi penentu. Kalau 5 anggota tubuh niki dijaga dengan baik, maka insya Allah tiang pelungguh niki akan selamat. Lagu mun 5 anggota tubuh niki tidak dijaga, maka dari situlah awal dari kerusakan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa anggota tubuh yang 5 itu? Yang pertama al-ain, mata. Yang pertama mata. Mata niki adalah sumber daripada sesuatu yang dilihat oleh mata tersebut, kemudian akan menyibukkan daripada atin tiang pelungguh masing-masing. Jangan remehin yang namanya mata niki. Jangan remehin yang namanya mata. Yang namanya mata niki, jangankan yang haram, jelas kalau melihat yang haram itu hukumnya haram. Melihat yang mubah saja. Pelungguh punya motor, ada orang punya mobil. Boleh nggak ngelihat mobil? Boleh. Lagu ngonek-ngonek perhatian mobil terus. Pada akhirnya pandangan itu akan menjadi angan-angan. Angan-angan itu kemudian menyembuhkan atin tiang pelungguh. Dikelola kemudian oleh pikiran pelungguh, maka terus berangan-angan. Kalau sudah tidak kesampaian angan-angannya, dia berpikir, berbicara, pokok adik sabde mobil. Jadi yang namanya mata niki bukan hanya dilarang melihat sesuatu yang haram, tetapi juga jangan melatih daripada mata niki untuk kebiasaan melihat bahkan yang mubah, karena niki tetap akan menyibukkan daripada hati kita masing-masing. Kalau yang haram jelas larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik kepada yang laki-laki maupun kepada yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minin yaghdu min absarihim kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Sama perintahnya. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan yang laki-laki, katakan kepada orang-orang yang beriman dari golongan perempuan agar mereka yagdu min absarihim, yagdudna min absarihin, tundukkan daripada pandangan. Jadi wajib Nabi
tunduang pandangan, jaga pandangan ni dengan apa? Dengan mama doang, ibu-ibu. Yang perempuan juga wajib. Yang perempuan juga wajib. Cuma kadang saya ngajak, kalau yang ngaji biasanya yang udah tua-tua, seharusnya yang muda-muda ini juga iluwe kanak-kanak atau mungkin istri-istri yang masih muda masih seneng juga jelalatan. Yo kadang mohon maaf deh, mohon maaf. Jadi mun semamun Nabi ngelirik cewek, teki deh semamun. Lain-lain dong jedengak. Lagu ni ya 24 jam, berapa jam, 2 jam, 3 jam kuat melihat HP, nonton drakor. Itu sama saja. Sama saja. Jangan kemudian menganggap itu remeh. Oh, dementia hanya sekedar di TV kemudian tidak termasuk kategori sesuatu yang harus dihindari oleh pandangan. Sama saja jemaah, sama saja. Mau di TV, mau nyata maupun maya, sama hukumnya. Sama hukumnya. Tiang pelunggu niki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daripada pandangan. Maka laki-laki yang sering menjaga pandangan insya Allah lebih setia daripada laki-laki yang selalu melemparkan pandangannya kepada siapapun. Perempuan yang selalu menjaga pandangannya jauh lebih setia daripada perempuan yang istiqomah nonton drakor di rumah. Insya Allah. Karena begitu jamaah. Karena begitu. Yang dilihat di HP itu, yang drakornya putek-putek, nyeleng-nyeleng. Pertama permainan kamera, kemudian terdandan juga sampai sejam 2 jam, habis itu tampil. Tidak mungkin baik dengan udah tampil oleh TV. Sehingga yang jadi penonton terkesima, keputih, keganteng, datang semamun lelah, ulik begawean, urin usang. Assalamualaikum, jawab-jawab pendek. Arak kupi engat deh. Wah silau balik ini. Dia sudah silau dengan yang putih-putih. Yang drakor-drakor itu ngelihat semamun, Masya Allah ke bulan. Gitu. Begitu. Apa yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkan itu semua karena kita ini terlalu melepas pandangan ini. Terutama kepada sesuatu yang haram. Terutama sesuatu yang haram. Maka pandangan itu, kalau tiang pelungguh tidak napi-napi menjaganya, maka dia akan menumbuhkan sesuatu di dalam aten tiang pelungguh. Ketika sesuatu itu timbul, sesuatu itu tumbuh, maka itu akan menjadi fitnah bagi tiang pelungguh masing-masing. Jadi bukan hanya yang haram jemaah, bahkan yang mubah. Ane masih berdua Nabi motor oleh balik, sering-seringlah bersihkan dan Nabi syukuri. Lebih banyak memandang daripada nikmat yang ada daripada memandang nikmat orang lain. Nah, lebih sering memandang nikmat yang Allah Taala berikan daripada memandang nikmat orang lain. Karena nikah akan menjadi fitnah dalam diri tiang pelungguh masing-masing. Nabi Daud ini itu innama kanat fitnatu Daud minan nazar. Nabi Daud itu beliau terkena fitnah itu bukan karena hal lain tetapi berawal dari minan nazar, dari pandangan. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam minta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betul diuji oleh Allah. Ada burung warnanya seperti emas. Nabi Daud lagi di dalam istananya melihat burung ini, seolah burung ini terbang, burung itu dikejar oleh Nabi Daud sampai akhirnya manjat ke Nabi tembok. Di belakang tembok ini ternyata ada seorang perempuan dalam keadaan Nabi basah-basahan di kolam renang. Melihat itu terkesima Nabi Daud. Kengas. Kembali beliau nanya, saya tetangga sabaru. Oh, ini ke salah satu prajurit duhai Nabi Daud. Oh, salah satu prajurit. Oh, bagus.
Kadi semendak tiat perang nih, suruh ini milu. Suruh ini milu. Lemak menuah milu perang, perintahkan dia di sab pertama dia becat mati. Kan janda jadinya. Pada waktu nikah Nabi Daud punya istri 99. Masya Allah. 99. Jadi beliau kakak tiang ini belum ada apa-apa. Jadi ibu-ibu jangan ribut lah. 99. Jadi 99. Nabi Daud bilang surah lemak memperanginya paling julu. Betul, akhirnya terjadi peperangan. Suaminya niki si tunah di Seninan. Di Seninan masih si tunah di Semamu. Ketika dia perang, dia berandai-andai piran, ya selesai perang ini kekangan kulit Seninan. Tapi kemudian ini terbunuh di medan perang. Terbunuh di medan perang, langsung terjadi ini si Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala negur Nabi Daud. Innama kanat fitnatu Daud minan nazar. Awal permulaan fitnah yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam bermula dari pandangan. Bermula dari pandangan. Apa kemudian yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ingin menegur Nabi Daud nih. Diturunkanlah malaikat, sengaja malaikat niki tentunan, yang satunya 2 orang. Ceritanya malaikat niki untuk menegur Nabi Daud. Saseki berdua bembek 20 siwa semeton saseki berdua seki. 2 malaikat ini datang, kata pengawalnya ndak bisa, Nabi Daud ini lagi ibadah. Nabi Daud menuah ibadah diarak dengan bau ganggu. Masalahnya yang dia cegah niki bukan manusia lagu malah malaikat. Tiba-tiba wah tamun wah balik istana Nabi Daud. Kaget Nabi Daud. Berembih cerita nih tahu. Dia nggak tahu kalau ini malah malaikat. Apa kemudian yang terjadi ndek Nabi Daud? Tolong selesaikan saya ini dengan cara yang adil. Apa jak masalah? Jadi niki semeton tiang niki bedoin bembek 20 siwa. Tiang berdua seki. Kok mai lalu angen? Dia tahu tiang berdua seki kawin rebut telangan tiang. Karena dia fasih berbicara, akhirnya dia dimenangkan. Jadi engkau ngarap berdua nabi bembek nabi lagu makin tiang minta keadilan. Godok Nabi Daud. Lah pacua siwa puluh siwa. Segera deh. Semeton marak seki doang nih. Beduin bembek kok kamu siwa puluh siwa. Mai rakus dan lain sebagainya. Maka malaikat ini pun mengatakan begitupun pelunggu wahai Nabi Daud. Kaget Nabi Daud. Begitu pelunggu Nabi Daud. Siwa puluh siwa sebini anda. Arak sekik beduin prajurit. Kemudian sekarang engkau menikahinya. Engkau perintahkan suaminya untuk berperang dan dia mati di jalan Allah. Nanane langsung peraria, bukankah engkau lebih berhak untuk ditegur, diadili daripada kami? Langsung nangis Nabi Daud. Nangis Nabi Daud. Saking luwek tangis Nabi Daud sampai tiwuk rerumputan. Bayangkan, berembis nangis Nabi Daud. Sampai tiwuk upa-upa. Nangis, lelah lalu nangis, curhatlah Nabi Daud kepada Allah. Ya Allah, ama tarhamu bukai wa tadarru'i. Ya Allah, segera dan diperiak ya Allah. Masa engkau enggak periak ya Allah, menintak nangis, menintak lunas ya Allah. Segera dan diperiak ya Allah. Ama tarhamu bukai wa tadarru'i. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, nasita dzambak wa dzakarta buka. Daud, lupa ke dosa ni, tangis doang yang ingat. Malik sini nangis Nabi Daud. Belum ada jawaban dari Allah selama 40 sanatan 40 tahun. Apa yang menyebabkan Nabi Daud alaihissalam keadaan beliau sampai seperti itu? Minan nazar jemaah. Dari awal pandangan.
Maka kalau Nabi Daud saja bisa terpleset daripada pandangannya, apalagi potongan. Nah, gitu. Oh, gawat. Jangan menganggap arwah pelalun, aku anak, wah toa kemarak meni, jangan. Betul, gigi pelungguh toa. Betul, keng pelungguh toa. Betul, rambut pelungguh, uban-ubanan. Tapi nafsu itu nggak pernah mengenal tua. Nggak pernah mengenal tua. Niki satu-tua niki Malik demerari berangan nih haro niki lagu muntah gratisan insyaallah. Allah. Kemudian yang kedua, anggota tubuh yang harus dijaga, kata Imam Abi Hamid Al-Ghazali, al-uzun, telinga. Telinga niki jangan ampah. Tidak ada ampah si Nabi telinga niki. Karena setidaknya kata Imam Al-Ghazali, annal mustami' syarikul mutakallim. Yang namanya orang pendengar itu setidaknya dia sudah kongsi sama orang yang berbicara. Kalau pelungguh mendengar sesuatu yang baik, yang timbul di hati tiang pelungguh adalah perkara baik. Kalau pelungguh mendengar sesuatu yang buruk, maka yang akan bangkit di dalam angan-angan tiang pelungguh adalah perkara yang buruk. Ada orang nih, saking akrab pelungguh nih, saking akrab. Dia curhat, ngapi saya curhat maksiat. Pelungguh dengan dalih diksemel ya, langsung bidi nih. Kan biasanya begitu, sering kan begitu. Arun diksemel ya, langsung bidi neja, laun lain angen. Padahal pelungguh sudah meracuni diri sendiri. Maka pendengaran ini akan membangkitkan angan-angan. Akan membangkitkan angan-angan. Mustami itu syarikul mutakallim. Orang yang mendengar itu dia sudah kongsi sama orang yang berbicara. Nane pelungguh nggak pernah berzina, tapi pelungguh dengar orang yang berzina. Ubian aku oleh senggigi. Si ingat cewek nu. Ik mau ampuk murah. Murah biasa nunin ajin semeni juta lagu. Ye kosong lalu jarin membeng kaji semeni diskon besar-besaran. Bisa. Dia cerita, pelungguh dengar itu. Pelungguh dengar. Betul, pelungguh nggak pernah berzina, nggak pernah beli perempuan. Tapi hati-hati, itu akan membangkitkan angan-angan. Akan membangkitkan angan-angan. Ndek de sampai ngeraos lagu ye dangenan. Ye de pikiran. Indang. Lebih parah Malik, memang menara anget, mudah-mudahan nggak ada diskon besar-besaran. Begitu. Susah juga kalau gitu. Jadi jangan pernah kemudian menganggap remeh pendengaran itu. Apa yang tiang pelungguh dengarkan itu jangan pernah menganggap remeh. Biasakan mendengar hal-hal yang baik. Kalau lagi sakit hati, kalau lagi susah, enggak dengar dangdut. Ni mun lagi susah jangan kendara kepeng, beliang dangdut, sedoh kopi, ngerokok dah menindang. Itu enggak akan pernah menjadi obat. Enggak akan pernah menjadi obat. Pelungguh sakit, pelungguh susah, pelungguh lagi nggak bagus perasaannya, dengarkanlah yang baik-baik. Setel ngaji, ya. Setel siapa misalnya demen dengar suara ngaji itu didengarkan. Karena itu akan mempengaruhi keadaan dan kondisi pikiran dan hati tiang pelungguh masing-masing. Kalau tiang pelungguh baru-baru meniti jalannya Allah, baru-baru tobat, pelihara juga telinga. Pelihara telinga. Biasakan dengar hal-hal yang positif.
Biasakan dengar-dengar hal-hal yang baik, yang berfaedah, yang akan memberikan tiang pelungguh motivasi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali yang harus dijawab kali ada al-lisan. Ya, al-lisan. Mulut niki, lisan niki, lidah niki. Lidah niki bahaya niki. Lidah niki bahaya. Mulut niki dia. Berapa banyak orang yang terpleset karena lisannya sendiri. Berapa banyak orang yang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya karena dia sering menggunakan lisannya bukan pada tempat yang diridhoi Allah. Lisan-lisan yang sering ngomongin orang, lisan-lisan kerang nabi gibah, sering nabi fitnah dengan. Berapa banyak orang yang nabi tercegah atau berat lisannya di akhir hidupnya untuk mengucapkan dua kalimat yang mulia. Gara-gara nabi, gara-gara enggak jaga lisan. Ini omongan niki nabi sangat berat niki. Menentukan tiang pelungguh niki mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala atau justru kesesatan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kalau bahasanya para ulama salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatan orang itu tergantung bagaimana piawainya dia menjaga daripada lisan. Lisan niki menjadi anggota tubuh yang paling pertama diingatkan oleh Nabi anggota tubuh yang lain. Ada riwayat daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Abu Sa'id Al-Khudri itu beliau menyebutkan sebuah riwayat yang mana di dalam riwayat niki setiap pagi semua anggota tubuh niki memperingatkan daripada lisan nih. Jadi mata memperingatkan lisan, telinga memperingatkan lisan, kemudian tangan memperingatkan daripada lisan, kaki memperingatkan daripada lisan. Apa kata semua anggota tubuh niki mengingatkan daripada lisan? Nunsyiduka billah antastaqim. Lisan, kami peringatkan kepadamu agar kamu lurus di jalan Allah. Ini Nabi terperingatkan lisan. Fa innaka istaqamta istaqamna wa in a'wajatta a'wajadna. Mune lurus wahai lisan, maka kami semua ini lurus. Lagu mune bengkok wahai lisan, selaput itu milu bengkok. Selalu itu mulai bengkok. Jadi lisan niki bahaya jangan. Lisan niki sangat bahaya. Apalagi zaman makin justru orang mempunyai dua lisan. Lisan saniki, lisan saniki. Ini lisan juga nih. Nggak ngomong tetun, ndek ngeraos betul dia nggak ngomong. Lagu update status kaya dia mas tetangga ke nggak doang gawe besiak kaji semamun. Betul dia nggak ngomong, ndek ngeraosin dengan lagu pina status. Iya kan? Jadi di zaman sekarang itu dua. Ini yang berbicara dan ini yang menulis. Hati-hati jemaah. Terutama apa-apa yang pelungguh tuliskan di status-status itu. Beduin di misal Facebook nih. Pelungguh kerjaannya di Facebook nih ke tulis komentar yang nggak baik aja. Sandi solah, status sandi solah dong. Pelungguh meninggal terus. Pelungguh meninggal. Nggak ada yang tahu password Facebook pelungguh untuk menghapus daripada status-status itu. Setiap dengan saya baca, pelungguh sudah meninggal, terus setoran dosen, terus. Misal oleh status ini dia sumpah orang misalnya, sumpah dengan Martin, din tahu Nabi password, dia doang saya tahu. Nggak mungkin kan pelungguh diungkah kubur apa password, ini nggak mungkin lah, nggak. Bayangkan. Maka hati-hatilah di dalam Nabi
menulis apa yang tiang pelunggu tulis di status itu, karena itu mewakili daripada lisan tiang pelunggu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu, ada namanya Hasan bin Sinan. Ada ulama namanya Hasan bin Sinan. Niki cara ulama niki menjaga daripada lisannya. Suatu ketika Al-Imam Hasan bin Sinan niki, beliau nyamperin nabi tetangganya. Kebetulan tetangga niki jangken pinak balik belantai 2. Datanglah Imam Hasan bin Sinan niki. Semeton, kira-kira lantai 2 niki piran ya tecor. Piran ya tecor. Orang ngomong kayak gini boleh nggak? Kanggun deh, kan kanggun. Tapi kemudian begitulah para salafun saleh kita terdahulu, ketika mereka menganggap bahwa omongan mereka ini ke arah manfaat, mereka seolah-olah sudah berkata-kata yang tidak baik. Ingat Imam Hasan bin Sinan ni ke Allah, apa manfaat kemasih ya ketuan dengan piran yak tecor, piran-piran melecor kembik belum, piran-piran yak cor kembik, yang cor ya tu yang dek kan urusan niat. Ingat Imam Hasan bin Sinan, astagfirullah. Maka kemudian Imam Hasan bin Sinan niki menghukum daripada lisannya, beliau puasa selama 1 tahun. Hanya karena omongan ini, hanya karena omongan itu, beliau Imam Hasan bin Sinan menghukum daripada mulutnya nih ke berpuasa selama 1 tahun. Mutiang belunggu, kira-kira nabi mung dek ngowok ngeraos dek sah isin kena diri. Oh gimana? Nggak ngowok nggak seru nih, nggak ngowok nggak seru. Udah tutul ngeraos nggak seru dah. Itu cara salafun saleh kita terdahulu. Maka jaga daripada lisan ini. Saya milih selamat. Siapa orang yang mau selamat, maka hendaknya dia menjaga daripada lisan. Ada yang tulis kalimatnya Imam Malik bin Dinar. Niki penting niki kalimat niki. Nanti tolong dipotong anunya. Apa kata Imam Malik bin Dinar? Idza ra'aita qaswatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Imam Malik bin Dinar mengatakan, apabila kamu melihat hatimu keras, sulit nerima nasihat, sulit nerima saran orang lain, hati keras. Wa wahnan fi badanika, dan badanmu itu lemah, becat sakit. Kadang-kadang sebulan ini wajib sakit. Walaupun nggak harus sakit yang Nabi yang parah. Lagu ye wajib sakit. Wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizkika. Dan rizkimu itu sering seret. Rizkimu itu sering macet. Fa'lam basin. Ketahuilah annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Sesungguhnya kamu terlalu banyak ngomong sak sia-sia. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah sesungguhnya kamu terlalu banyak ngomong yang sia-sia. Jadi ngomong yang sia-sia niki bukan hanya berdampak pada sesuatu apakah tiang pelunggu boleh atau enggak, tetapi juga menguras daripada napi tenaga tiang pelunggu, mengurangi daripada kesehatan, bikin rezeki seret, bikin hati keras. Ini itu penting saran dengan jaga lisan ini. Jadi kalau tiang pelunggu kalau nggak penting-penting nggak usah lah terlalu ngomong. Nggak usah terlalu ngomong. Bila perlu mau tiang ngerawat ada penting-penting lu ngantok tuh.
Ini kadang-kadang justru jangan sak ngeraos penting itu ngantuk. Jangan sak sia-sia itu cigah. Itulah yang terjadi kebanyakan di majelis ta'lim. Di majelis ta'lim kan begitu. Orang jadi Nabi jangan ngeraos sak penting itu ngantuk. Jangan tetenak ngakak. Oh iya itu man. Ya Allah. Itu cigah. Tentu napa tentu nih. Iya betul. Masya Allah. Ini susah juga orang zaman sekarang. Muntetena selalu serius dan penting, komen dia. Tapi ini komen serius selalu, timbang tengantok. Padahal itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Jadi tiang peluk ini terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Sama aja sih kalau di grup-grup itu. Grup-grup WhatsApp apa? Coba kirim sesuatu yang faedah. Kecuali kalau grup-grupnya Pak Haji Beni, Mami, Niki semua. Yang di-share itu yang ngaji-ngaji. Jadi ya saling tanya, itu faedah itu. Yang seneng grup yang kayak gitu. Tapi kadang ini ada grup nulis perkataan para ulama, para hukama, para aulia, pelunggu tulis, satu pun tidak ada komen. Tapi ngelihat semua segrup hengat des lapuang. Tapi kalau pelunggu share yang lucu-lucu, oh langsung. Apalagi yang di-share piran tebekele, rame dah. Atau tulis nanti kirim nanti pelunggu lagi bekele, langsung semua nanya, "Mbitau lah, cara nejak ni ada." Wah. Oh. Tentu nampak tentu nih. Iya. Tapi kalau grupnya Nabi majelis bengkel hati, insya Allah nggak gitu. Yang di-share-kan Nabi yang ngaji-ngaji aja. Alhamdulillah. Kalau gitu enak, adem. Nih damen tershare kakenan rame, tershare pengajian sepi. Allah. Emang konselet hatinya umat Nabi Muhammad ini kata. Wayakan konselet sini Allah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu al-lisan. Yang harus tiang pelunggu jaga nih ke lisan. Jangan sampai lisan niki tiang pelunggu gunakan untuk ngomong-ngomong yang gak ada manfaat. Apalagi ngomong-ngomong yang haram. Gibah dengan, rausin dengan, fitnah dengan, jangan. Pelunggu Nabi ibadah. Tahajud rajin. Duha rajin, lagu tokol segedik kancet dengan beh dengan sambilan rausin. Tidak ada manfaat kayak gitu. Imam Hatim Al-Asam Imam Hatim penting cerita itu. Kalau pelunggu nggak ingat tadi penjelasan tiang, sekiranya pelunggu ingat cerita yang dipesan oleh almarhum tiang punya orang tua nih ke. Kalau ceramah kamu jangan lupa kalau ada cerita-cerita. Ikembing kadang-kadang dengan dia ingat penjelasan lagu cerita ini. Karena inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika tiang pelunggu Nabi menceritakan orang-orang saleh, ada rahmat khusus yang diturunkan oleh Allah. Ada imam namanya Imam Hatim Al-Asam. Biasanya Imam Hatim Al-Asam niki beliau jadi imam kalau sholat tahajud sama Nabi orang-orang di masjid. Suatu ketika Imam Hatim Al-Asam niki kelelahan, capek. Maka karena kelelahan niki, lelah terduduk isi Nabi sebini istrinya nggak bangun-bangun sampai kemudian subuh baru dia bangun. Selesai beliau Nabi sholat subuh, beliau diingatkan oleh istrinya, "Wahai suamiku, wahai Imam Hatim Al-Asam, ubihan maka dendek sugul ngimamin dengan tahajud. Tanteh delelah disi dengan luwe dengan ante, delelah dengan nganteh." Maka apa kata Imam Hatim Al-Asam? "Aku berharap dengan kelalaianku tadi malam tidak bangun di waktu malam, lagu pahala tetap kemau pahala dengan tahajud."
Kata istrinya, makan bebas marak nikah. Ya, soalnya tadi malam ketika aku tidak bangun sholat tahajud, ye luwe dengan raosin ko. Gerah parang kejending wah stop tahajud Imam Hadim Al-Asam, ternyata ini ndik sembahyang tahajud. Oh, maka aku mendapatkan jatah pahala dari orang-orang yang ngomongin saya, yang gunjing saya, yang dia justru sholat tahajud di waktu malam. Coba bayangin. Coba bayangin. Ini lelah gawe tahajud dengan saya rausin sama aku. Lah. Kalau kata ulama nih, kalau kata para ulama, seandainya gibah rausin dengan nikah kanggo, maka sak pertama harus kegibahin nu inak bahasanya. Kenapa? Karena ibulah yang paling berhak mendapatkan daripada pahala yang aku perbuat. Oh iya kan? Orang gibah itu dia nyetorin pahalanya sama orang yang digibahin. Maka jaga ini lisan. Jaga. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, doa dia. Ini kadang-kadang pang baik jadi sumbu, pang jadi tukang ragi. Ada orang lagi emosi sama seseorang, datang nih sirin ragi, sirin apa nasorang. Maka jagalah daripada lisan, jaga lisan supaya tiang pelunggu niki tidak terhalang di akhir hidup tiang pelunggu niki mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang keempat katanya, yang harus tiang pelunggu jaga daripada jawarih anggota tubuh niki adalah al-batn, perut niki. Tiang pelunggu harus menjaga. Jangan sampai perut niki masuk sesuatu yang haram. Setiap sesuatu yang masuk ke dalam perut tiang pelunggu niki, maka itu menentukan kualitas ibadah tiang pelunggu masing-masing. Menjadi ahli taat atau cenderung kepada kemaksiatan itu ditentukan oleh apa yang pelunggu konsumsi. Kalau pelunggu konsumsi yang halal, insya Allah langkah tiang pelunggu niki akan gampang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau pelunggu mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka terhalanglah tiang pelunggu untuk mengerjakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu. Imam Ghazali itu pernah ditanya, Imam Ghazali itu pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih afdal? Makanan yang halal atau amal soleh? Mana yang harus lebih didahulukan? Mana yang harus lebih didahulukan? Makanan yang halal atau amal soleh? Imam Al-Ghazali mengatakan, tentu yang harus didahulukan ini adalah makanan yang halal. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa'amalu sholihan. Makan makananlah yang halal dan baik, kemudian beramal soleh. Isyarat daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa orang ini enggak mungkin maksimal dalam beramal soleh mundik solah kaken. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang yakin pelunggu-pelunggu datang ke sini karena berusaha supaya konsumsinya nikah yang halal. Dan makanan yang halal ini mempengaruhi semua jamaah. Mempengaruhi semua. Keadaan fisik tiang pelunggu, pikiran tiang pelunggu, lancar atau tidak rezeki tiang pelunggu, soleh atau solehah daripada bijajarin tiang pelunggu, solehah atau tidak sebiniang tiang pelunggu masing-masing. Nika menentukan. Nah, terkabul atau enggak doa tiang pelunggu, nika ditentukan oleh maka Rasulullah SAW mengatakan atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Mulai mele pada tekabulan pada doa insyaallah taala perbaiki makanan. Solah makanan mustajab doa. Bagus makanan kita, halal makanan kita, insyaallah doa kita menjadi mustajab. Nah. Kemudian yang kelima basen,
Yang kelima ni adalah al-qalb. Ini kisah paling rumit. Yang harus dijaga adalah al-qalb. Paling dalam tahu, paling sensitif, paling sulit oat, paling sulit terperbaiki, paling menentukan, yaitu atin tiang belum. Niki sumber nih, sumber atin tiang belum. Sumber daripada Nabi perhatiannya Allah, pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala pada sosok hamba Allah taala adalah ada di dalam atin tiang pelunggu. Karena itu Rasulullah mengatakan innallaha taala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak mandang berembe penampilan, enggak memandang berembe penampilan. Melen daripada Nabi kadu Nabi tangkong putih, tangkong Nabi pun warna dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pusat perhatian Allah adalah atin yang belum. Ya? Atin yang belum itu menjadi pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan atin adalah perkara paling pelik untuk Nabi diobati. Ya atin ya Allah. Yang akan menghadap kepada Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan menghadap kepada Allah adalah dengan sak bedui ati sak selamat. Ati sak selamat langan sifat-sifat sak tercela. Iblis ni dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong ni mbe tahun datang. Artinya ketika dia mengatakan aba wastakbar, enggan dan dia menyombongkan diri, mbe langan datang. Ni hati niki berangkas jemaah, berangkas penting dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya tiang pelunggu menyimpan di dalam berangkas ni barang-barang sak penting sak berharga. Mun sandik penting dak simpen. Pira isit beli lemari aji 100 juta. Segera pelunggu beli lemari aji 1 juta. Lagu saya daripada tolok oleh dalam lemari ni ke sampah. Napi yang kolok Pampers, segera yat kuluk Pampers, segera yat kuluk Nabi dedur. Ada orang nih beli lemari harganya 100 juta, lagu sayin kuluk oleh dalam lemari ni ke Pampers, sampah dan lain sebagainya. Cocok ngatun dek, pantas ngatun dek, dem pantas. Begitupun hati ni ibarat lemari sak mahal jemaah. Hati ni ibarat lemari yang mahal. Jangan tiang pelunggu menyimpan di dalam lemari niki sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Sak pantas tekolok ni ke Nabi menulis dalam lemari sak mahal sak solah, pakaian sak solah, emas kepeng baru cocok, mun dedoro jadi cocok ya. Tapi masalahnya kebalikannya tiang pelunggu niki lebih senang kita menyimpan di dalam hati niki perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang menjadi sampah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sak pantas tekolok oleh dalam hati niki adalah hal-hal yang berharga. Niki lima yang harus dijaga. Wa alam anna hifdzal jawari fariidatun wa tarkal fuduli fadilatun. Hai sak meninggalkan daripada sesuatu yang sia-sia, fudul, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taubata qabla dzalik faridatun, dan taubat sebelum daripada semua nikah hukumnya wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan. Jadi qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah, kembali kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang, taubatlah kalian sebelum ajal kematian menjemput kalian. Jadi taubat ni kebutuhan, kebutuhan dan kewajiban taubat. Kenapa menjadi kebutuhan dan kewajiban? Ya karena manusia ni kan yang tenarak saat berdosa. Dan perlu bengak munarak manusia berdosa. Yang jadi tuang guru, yang jadi ustad, yang jadi habaib, tidak perlu bengak. Ya namanya manusia ya pasti berdosa. Karena itu yang namanya taubat itu kebutuhan dan kewajiban. Baru debengak munarak malaikat berdosa, baru debengak. Baru debengak munarak setan tahajud, baru debengak. Ya. Pun manusia berdosa jadi harap perlu debengak. Memang ia tahu barin salah balin dosa yang namanya manusia. Cuma yang paling terbaik nikah adalah ketika tiang belungguh berdosa kemudian cepat kembali kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang itu kalau mau awet taubatnya, dia harus mengawali muqaddimah taubat. Muqaddimah taubat. Jadi taubat nikah arah pendahuluannya jemaah. Dia ngapa sekedar taubat-taubat. Nah, biasa langsung taubat di arah pendahuluan nu, ye wah hangat-hangatain manak doang. Tentu sebulan la ilaha illallah kepacun, masya Allah, bengak doan dengan sekitar. Lagu setelah nikah setahun telang. Begitu ya kan, banyak begitu. Apa yang menyebabkan hal demikian? Karena dia enggak memperhatikan hal-hal yang harus dilalui oleh orang-orang yang taubat. Kalau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 muqaddimah taubat itu. Nah, Nabi saat telu nikah, yang pertama zikru ghayati qabhiz dzunub. Yang harus tiang pelunggu ingat nikah adalah yang pertama, muqaddimah taubat nih. Zikru qabhi az-dzunub. Tiang pelunggu mengingat bagaimana buruknya dampaknya daripada dosa nih. Dosa nikah buruk sekali. 2 hal sak pasti akan didapatkan oleh orang-orang sak berdosa. Nabi ni ke? Tuzilun ni'am wa tuhillun niqam. Itu pasti itu. Dengan sagawe dosa pasti sadua ni. Tuzilun ni'am, hilangnya nikmat yang ada di dalam dirinya, wa tuhillun niqam, dan datangnya sebuah musibah kepada orang tersebut. Itu pasti itu. Cepat atau lambat itu. Jadi orang itu yang harus dia perhatikan adalah muqaddimah taubat itu zikru qabhiz dzunub, ghayati qabhiz dzunub. Dia mengingat daripada bagaimana buruknya dampak daripada dosa. Pelungguh kalau lagi bohong, ni jangan telekak ni jemaah. Misal jangan ngaraos mau telekak. Maka para malaikat yang baik yang ada di sekitar tiang pelungguh ni langsung nyingkir selepuang. Kenapa? Karena dia tahan si busuk daripada sesuatu yang keluar dari mulut pelungguh. Jadi lebih-lebihan ambun bangki dari mulut-mulut orang yang berbohong ni ke. Ketika pelungguh berbohong langsung pelayi malaikat. Makanya kalau pengajian, orang pengajian yang jadi tukang ceramah itu jangan pernah Nabi mengungkapkan daripada hal-hal yang sifatnya bohong. Bohong yang penting jamaah kelelik, bohong yang penting jamaah teman. Jangan, itu malaikat langsung nyingkir itu. Ya, nyingkir. Ini kedampak. Bagaimana buruknya yang namanya Nabi bohong. Bagaimana buruknya yang namanya dosa itu. Itu muqaddimah Nabi, muqaddimah taubat. Kemudian yang kedua yang harus tiang pelunggu ingat itu adalah zikru dha'fika wa qillati hilatik. Mengingat daripada betapa tidak berdayanya tiang pelunggu.
betapa lemahnya tiang pelunggu. Kalau pelunggu masih nyingkret, terseluk isi api rokok, ndak coba-coba api, iyalah. Hai terkena kebal, diarak dengan kebal isi api. Jadi mutwah tahu diri di kebal isi api, maka jangan coba-coba api neraka. Entah coba-coba api neraka. Jadi Nabi yang milih maksiat nu, coba Nabi nyalaang colok, mu ereng Nabi iman. Mun masih kuat berarti legawe wah masih lagu mun masih kotong wah nyandak wah bener. Karena balasan orang yang maksiat ni ke pasti neraka. Jadi ingat gimana dhafika wa qillati hilati. Bagaimana daripada lemahnya tiang pelunggu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikru syiddah uqubah. Mengingat daripada bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak macam-macam jemaah. Perjalanan akhirat itu bukan sejelo dua jelo. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun jemaah. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Oleh dunia niki sanggup bersusah sejelo? Sanggup dende? Hai milih susah sejelo doang. Jarak dengan milih susah oleh dunia niki. Jarak. Padahal balin susah ukuran. Lagu ini manusia dek milih susah. Bayangkan kalau tiang pelunggu kemudian termasuk orang-orang yang saqi, orang-orang yang sial dengan susah, perjalanan 50.000 tahun baru menentukan apakah pelunggu ahli neraka atau ahli surga. Bayangin gimana susahnya. Bagi orang-orang yang celaka itu perjalanan ya Allah sangat melelahkan, menyusahkan, menyengsarakan. Bagi dengan sak beruntung 50.000 tahun ni ke mara idap sejam. Jadi 50.000 tahun perjalanan ni ke bagi orang-orang yang selamat ni ke idap mara 1 jam jemaah. Nupun 1 jam kan lelah dengan teh. Ane ngantri ane terima BLT walaupun BLT ada pasti mau sejam lagu. Nah, sejam. Lelah dengan teh. Lelah. Yang namanya orang nunggu itu ya pasti tetap capek. Orang-orang yang beriman dan yang selamat 50.000 tahun perjalanan akhirat ini terasa satu jam. Kalau tiang pelunggu mengingat daripada muqaddimah taubat niki, insyaallah tiang pelunggu termasuk orang-orang yang konsisten insyaallah di dalam taubat. InsyaAllah tiang pelunggu termasuk daripada orang-orang yang istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini ke pelajaran yang diberikan oleh Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Asad Al-Muhasibi di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan daripada nasihat-nasihat yang beliau paparkan di dalam kitab niki. Tentunya mudah-mudahan tiang pelunggu mendapatkan daripada keberkahan beliau yang mengarang daripada kitab niki, keberkahan daripada para ulama, para tuan guru, para salihin, dan mudah-mudahan apa yang tiang pelunggu dengarkan menjadi pelajaran ilmu yang barakah dan tentunya manfaat dan menjadi daripada teman irup tiang pelunggu masing-masing untuk selalu meniti jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.